banyak orang kemudian menyalahkan kami gitu karena saya, Mas Jo, Mas Yusuf, Mas Denny terutama gitu ya, dianggap kemudian menyerang keluarga Pak Jokowi, dianggap tidak paham soal strategi politik Pak Jokowi dan strategi catur dan sebagainya. Ya terus terang mungkin kalau dianggap nggak paham ya mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak saya pahami, tapi kalau dengan orang-orang yang berkomentar dan yang kirim WhatsApp ke saya sangat yakin bahwa saya lebih punya banyak informasi dibandingkan kalian. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Hari terakhir ini ada banyak sekali orang yang kirim DM ke Instagram dan Facebook, ada juga yang kirim WA ke saya gitu ya, banyak sekali yang intinya mereka sama-sama ingin menyampaikan bahwa ini bisa jadi keputusan MK yang katanya membolehkan atau memungkinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 itu adalah upaya dari permainan bidak-bidak catur Pak Jokowi. Ini adalah upaya strategi untuk menghentikan Prabowo dan sebagainya gitu ya. Dan banyak juga yang yakin bahwa Gibran gak akan maju sebagai cawapres, Gibran akan menolak, Pak Jokowi nggak akan setuju dan sebagainya gitu. Banyak orang kemudian menyalahkan kami gitu karena saya, Mas Jo, Mas Yusuf, Mas Denny terutama gitu ya, dianggap kemudian menyerang keluarga Pak Jokowi, dianggap tidak paham soal strategi politik Pak Jokowi dan strategi catur dan sebagainya. Ya terus terang mungkin kalau dianggap nggak paham ya mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak saya pahami, tapi kalau dengan orang-orang yang berkomentar dan yang kirim WhatsApp ke saya sangat yakin bahwa saya lebih punya banyak informasi dibandingkan kalian. Sangat yakin, dan itu bisa saya pastikan. Jadi kalau orang-orang yang nggak terlibat kemudian tidak ada dalam pertarungan ini kemudian berkomentar saya nggak paham, saya juga ya bingung jawabnya gitu. Tapi ginilah, pengen saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian banyak orang meragukan gitu ya, bahwa mereka itu pada intinya Pak Jokowi itu nggak boleh diserang, nggak boleh diingatkan gitu ya, nggak boleh dikritik. Karena ya bukan salah Pak Jokowi, ini Pak Jokowi kan nggak tahu apa-apa. Putusan MK ini kan Pak Jokowi nggak terlibat dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi nanti meskipun putusannya boleh, Gibran nggak maju kok, bisa saja gitu ya. Terlepas apakah Gibran bisa maju atau enggak, bagi saya gitu ya, ini tuh sudah terjadi. Itu kan ibaratnya putusan MK kemarin itu, mahkamah keluarga itu yang kemudian putusannya sangat-sangat mencurigakan, sangat-sangat kalau menurut istilah Yusril itu ada potensi cacat hukum dan penyelundupan hukum gitu ya. Bayangkan Yusril aja yang koalisi sama Prabowo sudah bilang seperti itu. Belum lagi yang hakim-hakim MK yang lain gitu ya, yang mantan bahkan yang masih jadi hakim MK pun itu turut kebingungan dengan keputusan ini. Artinya apa? Putusan kemarin memang ada masalah gitu, memang ada cacat hukum, dan itu yang kemudian kita kritik dan ingatkan. Jadi kalau kalian nggak mau ini dikritik, itu kan jadinya ya membungkam evaluasi kepada pemerintah dan negara ini gitu. Tapi ya oke lah gitu ya, katakanlah nanti misalkan Pak Jokowi nggak setuju gitu ya, atau Gibran nggak jadi maju. Tapi kalau ngelihat putusan MK kemarin, mahkamah keluarga itu gitu ya, itu kan ibarat kita dalam sebuah rumah bersama gitu ya, bernama Indonesia. Dalam sebuah rumah ini gitu ya, ada kepala rumah tangga, kita nih sebagai anak-anaknya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba di depan pintu kita ada tukang ojek gitu ya, bawa makanan, GoFood. Yang itu bisa kita artikan sebagai putusan MK gitu. Makanannya ada di depan rumah kita, tinggal diambil gitu ya, sudah diserahkan sama tukang ojeknya. Itulah putusan MK. Siapa yang pesan bisa jadi kita nggak tahu, tapi pasti yang pesan ya orang yang ada di dalam rumah kita, iya kan untuk kepentingan keluarga ini gitu kan. Jadi putusan MK kemarin jelas untuk kepentingan Mas Gibran. Karena yang digugat 35 tahun, hampir sama dengan usia Gibran saat ini.
35-36 gitu. Kalau memang itu mau dibuat untuk diajukan agar ini fair dan adil semuanya, ya sekalian aja usia 17 tahun. Yang bisa nyoblos bisa juga maju sebagai capres, cawapres misalkan, bisa gitu. Kalau mau fair. Tapi ya kembali lagi kepada pesanan makanan atau GoFood yang ada di depan rumah itu gitu ya. Itu kemudian kalau makanan sudah ada di depan rumah, pilihannya kan gitu ya, apakah kita akan makan atau enggak nih? Itu kan yang terjadi sekarang. Putusan MK sudah ada di rumah kita. Siapa yang pesan nggak tahu, tapi sudah ada. Pilihannya ini mau dimakan atau enggak. Kalau dimakan, ya Gibran jadi cawapres gitu ya, atau jadi capres, atau jadi apalah gitu ya, ban serapnya cawapres. Ya, karena sekarang kan di kelompok sebelah ada beberapa orang yang disuruh bikin SKCK, disuruh semua gitu ya. Ya itu kalau dimakan. Kalau nggak dimakan gitu ya, ya tapi barangnya ada di sana. Kalaupun nggak dimakan, ini barang udah jadi. Jadi kalau kemudian kita mengkritik putusan MK yang ibaratnya makanan yang ada sudah ada dalam rumah itu gitu ya, itu faktanya gitu. Masa iya kita jadi nggak boleh kritik? Jadi urusan dimakan atau enggak, ya itu terserah Mas Gibran. Tapi yang kita permasalahkan adalah terjadinya pemesanan terkait putusan MK ini, yang kemudian itu menabrak banyak sekali aturan dan kebiasaan, menabrak proses-proses hukum yang kemudian menurut Yusril ini berpotensi cacat hukum dan penyelundupan hukum. Itu yang diprotes, dan ini jelas dari keluarga ini gitu. Ini kan nggak mungkin dari keluarga yang lain pesen makanan untuk keluarga ini. Bisa juga sih gitu ya, tapi kan pada intinya pastinya gitu ya, kalaupun misalkan tidak dari keluarga ini yang memesan putusan MK itu, kan pasti minimal keluarga ini tahu siapa yang mesen. Ya minimal keluarga ini kan punya data-data, apalagi Pak Jokowi juga bilang, saya punya data intelijen lengkap, wah dari berbagai pihak, dari Polri, TNI, BAIS dan sebagainya. Pak Jokowi pasti tahu siapa yang bermain di Bali ini. Kalau kita aja juga tahu gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, saya, Mas Jo dan Mas Yusuf, itu hanya secuil aja gitu. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam perkara yang mengubah usia minimal capres dan calon cawapres menjadi 40 tahun, serta memberikan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, telah menciptakan gelombang kontroversi dan perdebatan yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia. Putusan ini telah memicu respons beragam dan mempengaruhi arah politik nasional menjelang Pilpres 2024. Ini belum apa-apa ini. Dari sekian banyak cerita, kami menahan diri untuk menceritakan semuanya. Dan saya tahu gitu ya, posisi-posisi di Bali ini ya kita mengerti. Tapi untuk tidak mengkritik putusan MK dan Mahkamah Keluarga, itu rasanya mustahil sekali gitu. Karena apa? Karena barangnya sudah sampai di rumah kita. Barangnya sudah ada gitu. Masa iya mau kita anggap, ya nggak apa-apa, ayo kita makan. Dari siapa ini? Nggak peduli, mau makan aja gitu. Masa mau berpikir seperti itu? Padahal ini adalah pesanan yang salah gitu. Ibaratnya tuh satu rumah kita alergi dengan coklat, misalkan ini makanannya coklat semua gitu. Ini bisa mengganggu kesehatan satu keluarga ini. Itulah yang kita ingatkan. Kalau satu keluarga ini makan, ya itu akan berdampak kepada kesehatan mereka semua gitu. Jadi ya kritik-kritik kami, pesan yang kami sampaikan dari beberapa analisa yang kami sampaikan itu pasti berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan. Kalau misalkan kalian menganggap bahwa informasi ini salah, analisa saya salah dan sebagainya, ya silahkan kalian berkomentar. Tapi pertanyaannya kembali lagi gitu, seberapa banyak data dan informasi yang kalian miliki? Seberapa sering dan intens kalian berkomunikasi dan terlibat dalam percaturan politik ini? Seberapa sering kalian melakukan rapat dan diskusi terkait putusan-putusan ini? Saya yakin ya banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi sama seperti misalkan ketika kami itu kan diserang ketika putusan MK itu ternyata menolak, wah ini tidak terbukti, putusan
MK ini ternyata menolak, Mahkamah Keluarga tidak terbukti. Itu juga yang disampaikan sama Yusril kalau nggak salah waktu itu gitu ya, sebelum makan siang. Setelah makan siang, ya sama seperti tadi gitu. GoFoodnya sudah sampai, makanannya sudah sampai. Setelah makan siang gitu ternyata berubah drastis dan kemudian memungkinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jadi dari ilustrasi ini semestinya kalian paham gitu bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan untuk menghancurkan keluarga Jokowi, malah untuk melindungi gitu. Karena dari 9 tahun yang sudah beliau lakukan itu luar biasa. Kalau kemudian dihancurkan oleh satu cerita keluarga atau masalah keluarga ini, itu ya merugikan mereka sendiri gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa